dengan baik, dan tugas yang diberikan oleh kami dapat kami selesaikan dengan baik. Amin. Bapak. Atau hadir semua? Ada yang tidak hadir, Ibu. Ada yang tidak hadir, Kak? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang beriman Kristiani. Sebelum kita melangkah jauh, kita melihat tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami Yesus Kristus sebagai tanda pembahagian Allah yang paling agung. Jadi pembahagian Allah itu Dia yang paling tinggi atau yang paling agung. Mencari sumber dan kekerasan iman Kristiani. Jadi pembahagian Allah itu Dia merupakan kekerasan iman yang paling agung atau iman Kristiani, sehingga mendorong dan bersyukur dalam mewujudkan imannya dalam hidup gereja. Oke, pertanyaan pemantik ketiga. Apakah kalian rajin mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa dan mengasihi sesama? Pasti dalam sekali sudah rajin ke gereja. Amin. Rajin ke gereja atau ada yang tidak rajin mengikuti doa serio, Kak? Rajin, Kak? Rajin. Kita mengikuti doa serio pada bulan 5 dan bulan 10. Apakah kalian sudah mengasihi sesama di antara kalian? Dalam kelas ini kalian sudah mengasihi sesama dulu? Sudah? Kau sudah saling mengasihi dan itu? Kalau kalian adalah orang yang hidup dan tindakannya sentiasa diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristiani. Iya, jadi kalian ini punya tindakan dan motivasi warna terhadap beriman atau beriman Kristiani itu punya motivasi tersendiri. Seorang yang religius yaitu orang yang selalu menyadarkan hidupnya pada Kristus dan menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Jadi kalian itu hidup, kalian harus bisa menyelamatkan kalian punya diri atau teman. Sesama teman kalian harus menyelamatkan. Ketika teman yang lagi susah atau minta bantuan, kalian harus menyelamatkan. Tidak boleh. Contohnya, teman Adito minta bantuan kepada Wahab karena mungkin Wahab sedikit mampu. Jadi Wahab kau tidak boleh tolak. Mengatur manusia kepada keselamatan. Macam tadi saya bilang, ketika kita susah, Wahab menyelamatkan kita. Yang kedua, iman yang gini. Jadi kau punya iman itu harus hidup, tidak boleh mati. Iman itu harus hidup, harus berdiri kokoh. Yang berikut, iman yang dihayati dan diamalkan. Jadi kau iman itu harus hayati atau amal kasih terhadap satu dengan yang lain. Yang berikut, segala tindakan kita akhirnya merupakan bukti pengungkapan dan perwujudan iman. Engkau punya tindakan tadi membantu dia sebagai perwujudan iman Kristiani. Karena engkau sudah menyelamatkan Rito. Yang berikut, ciri penghayatan hidup. Rito, Padre, Pio, sudah menerima sekarang baptis. Ya, percikan air yang saya kasih yang percikan itu satu, malam satu. Yang kedua, menerima dan merayakan sakramen sebagai sarana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Bukan hanya sakramen baptis saja yang menyelamatkan engkau, tapi sakramen yang lain juga. Dari 7 sakramen itu menyelamatkan engkau, bukan hanya dari sakramen baptis saja. Yang berikut, bersatu dalam kasih doa dan pelayanan dan kesaksian. Jadi engkau harus bersatu dalam kasih, bersatu dalam doa, dan bersatu dalam kesaksian. Ada di Lumen Gentium artikel 14. Menceritakan buku ada. Yang berikut, mewujudkan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, ketaatan beriman.
engkau salah, engkau harus mencari tahu. Dan engkau harus cari tahu itu engkau harus memperdalamnya. Memperdalamnya dalam punya diri sendiri. Kembangkan. Jadi iman itu perlu dipupuk dan dikembangkan dalam hidup seseorang. Iman engkau punya, engkau harus pupuk. Dari engkau pupuk itu, engkau kembangkan. Macam engkau pupuk tanaman itu, dia akan berkembang tuh. Engkau harus pupuk, engkau punya iman harus pupuk. Punya iman itu harus berkembang. Mengerti itu? Yang berikut, faktor-faktor penghambat pengembangan beriman Kristiani. Yang pertama apa itu? Faktor-faktor penghambat iman Kristiani. Yang pertama apa? Rito. Saya sudah tayangkan besar-besar. Tinggal dosa. Tuhan akan kenapa terbuka. Kalau engkau tidak mengaku engkau punya dosa, bagaimana kamu menyelamatkan engkau punya diri sendiri? Yang kedua apa? Menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak berguna. Iya, menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak berguna. Pasti kalian ini menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak berguna. Pasti ada dari kalian, pasti buat begitu. Saat guru kasih tugas, kalian tidak kerja, kalian menyibuk dengan hal yang lain. Ini hari guru kasih tugas, minggu depan kumpul, minggu depan belum. Karena apa? Selalu menyibukkan diri yang tidak berguna. Iman kau akan tumbuh. Mengerti? Yang ketiga apa? Tidak banyak berdoa maupun berbeda. Iya, ada yang diam sekali pergi gereja berdoa, tapi ada yang tidak diam sama sekali. Paket di situ ada soal yang harus kalian kerja dan harus kalian presentasikan. Yang pertama itu di Injil Yohanes dan di Lumen-Gentium ada yang tadi. Kalian kerja dan kalian presentasikan. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2, 3 menyangkal, sebaliknya juga. Kelompok lain presentasi, kelompok lain menyangkal. Bisa sudah bekerja. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan silakan teman-teman saya ingin dari Apa yang menjadi ciri khas iman Kristiani berdasarkan Injil Yohanes dan Lumen-Gentium Iman kepada Yesus sebagai Putra Allah, iman yang membawa kehidupan kekal, iman yang diayatkan dalam kasih dan ketaatan menurut Lumen-Gentium, iman sebagai jawaban pribadi kepada Allah, iman dalam persekutuan umat Allah, dan iman yang aktif dalam pewartaan dan kesaksian. Bagaimana cara mendidikan iman Kristiani kepada kehidupan sehari-hari? Menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa setiap hari, membaca dan merenungkan kitab suci, mengasihi sesama seperti Kristus, bersikap ramah, peduli dan sadar, bersikap jujur dan bertanggung jawab, tidak menyontek, melaksanakan tugas sekolah. Oke, kelompok 1-3 sudah mendengar jawaban dari kelompok 2. Silakan kalian bertanya. Apakah kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya masih kurang atau belum jelas? Silakan kalian ajukan tangan dan tanya. Pas atau bagaimana? Mau bertanya silakan. Wan dan teman-temannya, Rito dan teman-temannya. Ya, itu laki-laki. Yose, mau tanya? Yose bilang pas. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kelompok
Oke, Padre Pio Pati, silakan. Soalnya di sini. Ini nomor 1, di bawah nomor 2. A dan D, 2 nomor. Apa yang menjadi ciri khas iman Kristiani berdasarkan Injil Yohanes? Dan berikut bagaimana cara menguji. Ya. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok itu. Nanti aku kasih soal di sini. Apa yang menjadi ciri khas iman Kristiani berdasarkan Injil Yohanes dan dokumen tersebut? Iman sebagai jawaban pribadi pada Allah. Iman dalam keseluruhan Allah. Iman yang dinyatakan dalam kasih dan ketaatan. Ciri khas dari Lumen Gentium. Iman sebagai jawaban pribadi kepada Allah. Iman dalam persekutuan umat Allah. Iman yang aktif dalam perbatian dan kesaktian. Oke, kelompok 3 sudah selesai presentasi. Ini mereka campur semua. Tidak ada. Mereka hebat. Oke, mereka sudah mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok mereka. Sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyangga jawaban dari kelompok 3. Oke, Wahab mau bertanya. Tentang jawaban nomor 2, masih sama seperti Kristus dalam cara sabar. Itu berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berikan contoh kehidupan atau contoh nyata real dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Contohnya yang kalian buat. Padre Pio. Bang, silakan. Iya. Tadi saya bilang bersabar. Mungkin contohnya bersabar seperti apa? Sabar seperti apa? Ya, ketika kau melakukan segala sesuatu. Seperti apa? Contohnya, gampang saja. Iya, jawab. Oke, contohnya seperti apa tadi? Jangan berputus asa dalam belajar. Apakah pas, Bang? Atau masih keliru atau masih salah? Pas. Oke. Kelompok
kasih karena Engkau telah menghubungi kami mulai dari SD. Sekarang kami mau istirahat. Lindungilah kami dalam istirahat, supaya apa yang diberikan dapat berguna bagi kami. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh